Cara supaya kita bisa istiqomah. Caranya seperti apa? Ada beberapa cara agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Maka hari ini kita bahas dengan 4 saja. Yang pertama adalah cara istiqomah. Yang pertama, tetap istiqomah walaupun mendapat musibah. Ini sulit. Kalau istiqomah dalam keadaan kita biasa-biasa saja, mungkin lebih mudah. Tapi pada saat kita mendapatkan musibah yang luar biasa, untuk bisa istiqomah itu tidak mudah. Kenapa? Kualitas keimanan dan keistiqomahan seseorang akan terlihat saat Allah memberikan ujian kepada dirinya. Betapa banyak orang-orang yang ketika Allah berikan ujian itu bisa apa saja ya teman-teman sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Ujian Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Allah memberikan ujiannya macam-macam. Ada ujian berupa wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ada ujian berupa ketakutan, ada ujian berupa kelaparan, ada ujian berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kemudian kekurangan buah-buahan, bahkan dikatakan juga orang yang misalnya tidak punya buah hati, itu termasuk juga dengan ujian-ujian Allah. Ketika menghadapi ujian-ujian Allah tidak mudah untuk bisa istiqomah. Dulu beribadahnya rajin, dilarang mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan hatinya, bisa saja dia menjadi orang yang tidak istiqomah dalam melakukan amal saleh. Jadi cara istiqomah yang pertama adalah tetap istiqomah walaupun mendapatkan musibah. Teman-teman semua lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, dan seterusnya. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman? Uji. Semua orang yang mengaku menjadi orang yang saleh pasti Allah akan uji supaya apa? Dalam orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu orang-orang yang tulus dan orang-orang yang dusta. Dan seperti yang kita tahu, ketika mendapatkan ujian selalu ingat saja surah Al-Nashrah ayat 5 sampai 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Jadi orang-orang yang beriman dia istiqamah dalam apapun keadaannya. Senang, sedih, tawa, air mata, dia tahu sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar bisa istiqamah? Yang kedua adalah tidak meninggalkan perintah Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia. Sedang apapun teman-teman lagi bekerja kah, menjadi ibu rumah tangga kah, teman-teman melakukan berbagai macam kegiatan di kantor, di pekerjaan, tapi tetap istiqomah, dan itu tidak mudah. Contoh, ada orang yang dulu ketika tinggal di Maskapufat rajin baca Quran, one day one juz. Namun ketika nanti berada di lingkungan pekerjaan atau mungkin nanti sibuk dengan anak-anak, cari waktu, paksakan diri untuk istiqomah, tetap membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka dia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak. Nantinya di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga melalaikan ibadahnya, maka ia dikumpulkan bersama dengan Qarun. Lalu menurut Ibnul Qayyim juga, siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga lalai dengan sholatnya, lalai dengan amal solehnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian masih dalam perkataan Ibnul Qayyim, siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, dia melalaikan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Haman. Haman itu siapa? Menterinya Fir'aun. Dan terakhir, masih perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, siapa yang sibuk dengan perdagangannya dan melalaikan sholat atau ibadahnya, dia dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi sesibuk apapun kita, kalau ingin istiqamah, paksakan diri untuk beribadah, disiplinkan diri untuk beribadah. Ketiga, hari ini kita bahas 4 saja ya. Ketiga, bagaimana bisa istiqamah sahabat sekalian? Tidak mengikuti komentar orang lain
tidak mengedepankan hawa nafsu sendiri. Kita lihat dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridha manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Jadi istiqamah yang dimaksudkan adalah mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, engkau tetap istiqamah. Mau dipuji-puji orang atau tidak disampaikan apa-apa oleh orang lain, tidak disanjung, tetap istiqamah. Yang kau cari adalah keridhaan Allah, bukan penilaian daripada manusia. Tetap rutin melakukan amal ibadah, nggak berefek orang memuji, orang caci maki, orang memberikan perhatian, orang tidak melihat atau tidak memberikan perhatian, tidak berefek. Kita tetap melakukan amal saleh, amal ibadah kita, karena yang kita cari adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, cara supaya istiqamah adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalilnya teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.